Salam sehat. Aku Farel, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, jurusan Hubungan Internasional. Saya Stefan, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, jurusan Hubungan Internasional. Sumber daya ikan di Laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, misalnya tuna, udang, lobster, ikan karang, dan berbagai jenis ikan lain. Sebelumnya saya ingin tanya, nama Bapak siapa? Nama saya Rogi. Dengan Bapak Robi. Iya. Bapak di sini sebagai nelayan udah berapa lama? Ya udah 4 tahunan lah. 3 tahun lebih lah. Iya. Kira-kira kalau sebagai nelayan kan untuk menangkap ikan kan? Iya. Di laut. Nah, terus berapa lama tuh Pak kira-kira kalau di laut tuh mendapatkan hasil yang banyak? Ya kadang 70 hari, kadang 75 hari kan. Itu kan paling lama lah. Kan nyampe 100 hari sih. Cuma di laut. Oh, berarti sekitar 3 bulanan ya Pak ya? Iya, enggak, paling sekitar 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Iya. Kirain saya di laut ya paling cuma semalam baru langsung Ya, balik. kan tergantung GT-nya gitu. Kalau GT-nya kecil kan paling 75 hari gitu paling lamanya. Pak, selama Bapak jadi nelayan berapa lama tuh Pak di laut? Maksudnya yang paling lama di laut tuh kapan? Ya paling lama sih 85 hari lah, nyampe lah 90 hari lah. Berarti hampir 3 bulan ya Pak ya? 3 bulan lah. Itu berarti apa namanya, kayak nelayan tuh selalu nangkap ikan atau ada kerjaan lain? Enggak, Di itu kan laut? nyari ikan sama nyari cumi kan. Itu kan kita kan nyarinya kan nggak ikan aja, ada cuminya juga. Masih ya, Pokoknya tentang ya ini kan kapal cumi namanya kan. Tadi kan kebanyakan kan nyarinya kan cumi. Ikan kan buat selingan aja lah, itu buat sampingan lah ini. sumber daya kelautan ya yang Iya. ada di laut ini. Sebelum itu saya juga ingin nanya, kira-kira ada peraturan nggak atau kebijakan dari pemerintah tentang nelayan? Ya ada sih, cuman kadang-kadang dari pemerintah kan kalau minimal kan kalau mau berangkat ke laut kan minimal usia 18 tahun lah, udah punya KTP lah intinya mah. Kalau di bawah 18 tahun tuh biasanya nggak boleh berangkat. Oh, belum boleh Iya. ke laut, Iya, kalau belum punya KTP aja udah nggak boleh berangkat. tapi ada tunjangan untuk nelayan sendiri. Ya paling tunjangan kan paling dari yang bawa kapal sama dari bos lah intinya. Itu mah kan pribadi lah, Oh, masing-masing pribadi ya, bukan masing-masing dari lah. pemerintah nggak ada. Enggak ada. Oh, Ini ada. kan dari bos Dari langsung bos. ya. Saya masuk pertanyaannya. Yang pertama tuh, menurut Bapak, apakah penyediaan akses sumber daya kelautan untuk nelayan ini sudah layak atau belum? Ya, menurut saya sih layak lah, cuman tergantung dari pemerintahnya sih ya. Kalau pemerintahnya mau mendukung usaha kapal cumi sih ya udah layak sih sebenarnya, cuman kan pemerintahnya kadang kan masih melarang gitu, nggak boleh nangkep ikan ini kan dilarang lah, sama kayak ikan apa lumba-lumba kan nggak boleh itu kan dilindungi ya. Dilindungi. Iya. Nah ya intinya mah sudah memadai lah, tinggal pemerintahnya aja gimana gitu menyikapinya. Ya kurang lebih segitu sih yang saya tahu. Terus yang kedua, apakah pemerintah telah melakukan kebijakan atau ada hal yang mendukung bagi nelayan untuk mengakses sumber daya kelautan? Terus juga jika ada, dalam bentuk apa tuh? Mendukung ya dengan cara mendukung kan membolehkan ya, boleh menangkap ikan, cuman kan jangan pakai peledak lah intinya kan. Boleh kan kalau pakai jaring kan, itu kan nggak merusak ekosistem laut kan ya. Nah itu kan, tapi kan sekarang kan katanya kan peraturannya kan beda lagi gitu ya. Kalau jaring itu apa nggak boleh merusak ekosistem laut lah intinya mah ya. Ya intinya mah dibolehkan sih Yang sekarang. intinya Ya. diizinin ya Pak? Diizinin lah, Terus udah. asalkan nelayan juga harus tahu diri, Iya, nah harus seperti menjaga itulah ya. ekosistem laut. Nah, yang berikutnya Pak, bagaimana menurut Bapak mengenai sumber daya kelautan di Indonesia yang dikenal Indonesia itu sebagai negara kepulauan atau negara maritim? Iya. Itu apakah menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi nelayan serta dalam akses pasar? Ya kalau bagi nelayan sih menguntungkan ya, emang
ya namanya juga kita nelayan ya, dari ikan di laut gitu ya, intinya kan kadang-kadang kan pemerintah kan nggak bisa menghargai jerih payung kita gitu, jadi seolah-olah tuh dipandang sebelah mata lah gitu nelayan tuh. Iya. Oke, baik, pertanyaan terakhir Pak. Menurut Bapak, apa sih yang sangat diharapkan bagi nelayan dalam penyediaan akses sumber daya kelautan serta pasar kepada pemerintah maupun pihak swasta yang mungkin bisa membuat akses sumber daya kelautan ini menjadi semakin layak? Ya menurut saya sih ya, ininya mah jangan terlalu dibatasin lah kita tuh nyari ikan di laut ya, intinya mah jangan dibatasin aja lah gitu, dibebasin aja tuh mah. Kan ya boleh nyari ikan di mana aja kan, cuman kan sekarang kan peraturannya kan nggak boleh melewati perbatasan apa kan, sekarang kan peraturannya kayak gitu kan, misalnya Jadi iya ada perbatasan lautnya ya, Pak? iya, misalnya kan lebih ini kan misalnya operasinya di utara ya, Iya. itu nggak boleh melebihi dari utara lah gitu. Misalnya kan perbatasan di mana, misalnya kayak semacam di Natuna tuh nggak boleh kita ke sana kan, tergantung surat izinnya gitu. Nah iya, kendalanya kan surat izin ya kan. Berarti yang diharapin itu Udah. pokoknya bebas lah nangkap Iya, di mana bebas, aja, iya. asalkan tidak merusak ekosistem Iya, laut. nah itu maksudnya mah. Oh, iya, itu yang paling diharapkan oleh Iya. para nelayan. Sore bisa dibantu dengan Bapak siapa? Siswanto. Pak Siswanto. Baik, saya di sini mau melakukan wawancara tentang tugas mata kuliah saya. Jadi yang pertama, menurut Bapak, apakah penyediaan akses sumber daya kelautan terhadap nelayan atau pedagang kecil sudah layak di sini? Iya, sudah di sini. Terus yang kedua, apakah pemerintah telah melakukan kebijakan atau hal yang mendukung nelayan ataupun pedagang kecil dalam mengakses sumber daya kelautan beserta pasar? Jika ada, dalam bentuk apakah dukungan tersebut? Kalau aksesnya sudah, yang belum ya pasar. Pasar belum ada. Pasar sama koperasi Koperasi belum ada. penampungan nelayan yang untuk menangkap ikan hasil ikan itu belum ada. Berarti kayak pengepulnya gitu belum? ya kayak pengepul, tapi yang dikelola oleh pemerintah daerah di resmi. Kalau ini kan masih belum, masih sekitar orang-orang tertentu aja yang bisa ngambil tubut dengan harga yang kurang menguntungkan nelayan. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak mengenai sumber daya kelautan di Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim? Apakah menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi nelayan ataupun pedagang kecil atau akses pasar ke lautan? Sebenarnya iya. Sebenarnya iya, karena termasuk ikan di daerah sini masih banyak. Sumber daya ikan di sini Saya masih cukup banyak, cukup. jadi sangat membantu kehidupan nelayan di sini. Terus yang terakhir, menurut Bapak, apa sih yang sangat diharapkan bagi nelayan ataupun pedagang kecil dalam penyediaan akses sumber daya kelautan dan pasar kepada pemerintah ataupun pihak-pihak swasta yang mungkin bisa membuat akses sumber daya kelautan dan pasar ini dengan layak? Pasar, terus kalau jalan sih sudah cukup, listrik sudah masuk. Cuman Sama alat-alat, penyediaan alat-alat. penyediaan alat-alat Nelayan. untuk nelayan harus benar-benar mungkin dikelola dengan benar. Terima kasih, Pak. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll dive all night to keep her warm in time. It's Hasil dari wawancara yang saya lakukan dengan nelayan di salah satu pantai di Tulungagung, yakni Pantai Keladak, adalah sarana dan prasarana nelayan tidak begitu merata. Di Tulungagung sendiri, dari 15 pantai yang ada, koperasi simpan pinjam nelayan dan pasar pelelangan ikan hanya tersedia di Pantai Popoh dan Sideng. Sedangkan di Keladak hanya memakai jasa pinjaman lokal
yang bisa dibilang tidak terlalu menguntungkan nelayan. Begitu pula jual beli yang ditampung oleh tengkulak dengan harga minimum yang membuktikan akses pada pasar tidak merata. Begitupun para nelayan yang ada di Muara Angke. Para nelayan di seluruh Indonesia telah mengikuti aturan pemerintah dalam hal menangkap ikan di laut. Seperti tidak menggunakan alat peledak yang akan merusak ekosistem laut di Indonesia. Tetapi banyak harapan yang diminta oleh para nelayan kepada pemerintah untuk melayakan akses sumber daya kelautan. Mulai dari pemenuhan fasilitas nelayan seperti alat mereka untuk menangkap ikan, lalu jaminan kesehatan mereka, serta dengan tidak dibatasinya jarak laut nelayan untuk menangkap ikan. I'm a marijuana plant, I can get you fucked up. And I'm